Bismillahirrahmanirrahim. Mana kuncinya? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di Gedung Serbaguna Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dalam rangka peresmian Gedung Serbaguna Perpustakaan Greenhouse Sekretariat Bersama Mahasiswa dan Bus Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dibiayai oleh DIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun anggaran 2015. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Alfiah, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang kami hormati, Bapak Dr. Suyuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, korek-korek yang kalau saya lihat lengkap mulai dari warga akademi sampai warga
kami hormati Ketua SPI, yang kami hormati Kepala Biro yang sangat hadir, yang kami hormati rekan-rekan di lingkungan Universitas Lako, yang kami hormati ketua-ketua lembaga, yang kami hormati ketua-ketua jurusan dan sekretaris jurusan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Pendidikan, yang kami hormati koordinator studi di lingkungan FKIP, hadirin sekalian, yang kami hormati guru-guru besar yang sempat hadir, dosen sebelumnya kami undang, yang kami hormati juga adik-adik pengurus lembaga dan mahasiswa, yang hadirin sekalian yang kami tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini, ruangan ini ruangan sekaligus uji coba di ruangan ini. Mohon maaf kalau panas, karena memang AC-nya belum pasang. Salawat dan taslim kita lakukan kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan sekalian. Bapak Rektor hadirin yang kami hormati, mari Pak dengan visi, silakan Pak Ketua Lembaga yang juga hadir. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama atas nama panitia tentu saja menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua yang telah sudi datang di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kerja dalam rangka meresmikan beberapa fasilitas di FKIP ini. Ada 5 kalau saya salah ini, ada 5: gedung serbaguna, perpustakaan, greenhouse, sekretariat bersama mahasiswa, dan ada bis nasional. Bapak Rektor, peresmian ini kita laksanakan pada hari ini sebetulnya adalah sudah oleh adik-adik kita mahasiswa, khususnya mahasiswa, sudah sangat terdesak sekali, Prof. Utamanya sekbernya, sekretariat bersama, karena kita tahu selama ini bahwa sekber FKIP itu, sekretaris bersama FKIP ini baru ada 1 unit yang hanya menampung 13 lembaga kemahasiswaan, sementara di FKIP ini ada 27 lembaga kemahasiswaan, sehingga ada 14 lembaga kemahasiswaan. Sekretariatnya itu tahap perubahan, ada yang sampai berdekatan dengan ruang kuliah, ya. Misalnya sekber Lalipala, misalnya Hima Pasra, sehingga ketika perkuliahan berlangsung ini sering terjadi gesekan antara dosen dengan lembaga. Karena dari satu sisi benar juga mahasiswa dosen mengatakan bahwa kami terganggu khususnya di FKIP dulu dan beberapa ruangan. Mahasiswa juga tidak salah, karena bilang kami mau berkreasi. Jadi mahasiswa, dosen mengajar, mahasiswa berkreasi di sampingnya. Akhirnya saya lihat ini dua-dua benar, tidak ada yang salah. Sehingga ini dimintakan oleh adik-adik kita mahasiswa, kapan Pak kita supaya bisa memanfaatkan sekber yang sudah selesai. Alhamdulillah ini sekbernya sudah selesai, kemudian di ruang serbaguna juga ini alhamdulillah sudah selesai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita mahasiswa. Mudah-mudahan nanti setelah diresmikan ini langsung kami akan membaginya sekber yang masih tersisa, ada 14 ruangan lagi yang ada di sekber yang barusan. Kemudian di ruangan fasilitas bersama ini, ruangan serbaguna yang sesungguhnya digunakan apa saja, asal jangan digunakan hal-hal yang negatif. Mahasiswa mengeluh di mana kami mau berkreasi, di mana kami mau topi gendang ini. Karena itu hari ini setelah diresmikan silakan adik-adik mahasiswa nanti untuk
memanfaatkan gedung ini, asal jangan dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Bapak Rektor, hadirin para undangan yang kami hormati, pelaksanaan seminar hari ini oleh panitia sebahagian besar menggunakan dana dari legalisir ijazah Pak. Jadi sebagian besar dana lagi legalisir. Alhamdulillah Bapak Dekan dan Wadik dan Keuangan bisa menyisihkan itu dana sebagai pelaksanaan regresi yang pada hari ini. Kedua, kami menyampaikan kiranya berkenan nanti Bapak Rektor meresmikan gedung 4 gedung dan 1 bis. Ya, ada 1 bis mahasiswa juga Pak. Bis mahasiswa ini sudah mahasiswa sering sudah menjawabkan permohonan untuk memanfaatkannya. Saya bilang bagaimana kalau kita resmikan dulu, sama-sama kita resmikan baru kita pakai. Dan mungkin bis ini 1-2 hari ini akan dipergunakan oleh mahasiswa KPM yang akan melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan beberapa kepala-kepala desa yang ada di Pantai Timur untuk kerjasama penandatanganan proposal proposal bina desa, bina desa. Mereka KPM akan melaksanakan penandatanganan bina desa di Pantai Timur sana. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami mohon maaf bila pelaksanaan kegiatan hari ini kurang menyenangkan. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor untuk meresmikan kegiatan ini, dan sekaligus juga mungkin kami siap untuk Bapak Rektor untuk berkunjung ke sekretariat bersama, perpustakaan, dan kita nanti bis juga bisa kami sekretariat. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Akhirnya, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Ghazali Lemba, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pagi yang berbahagia ini dihadiri oleh yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, Wakil Rektor Universitas Tadulako, Dewan Pertimbangan, kemudian Dewan Guru Besar, Ketua atau Kepala Lemlit, kemudian para dekan yang sempat hadir, Kepala DAK, Kepala DAU, para guru besar di FKIP, dosen-dosen FKIP, dan yang kami banggakan mantan dekan. Ada sempat 2 orang hadir mantan dekan FKIP, dan Bapak Dr. Lukman Najmuddin, calon dekan FKIP Universitas Tadulako. Alhamdulillah, pagi ini pernyataan bahwa ada yang dikerjakan sudah terrealisasi, dan tujuan untuk mengadakan semua itu tidak ada lain, untuk melakukan pelayanan kepada mahasiswa, pelayanan kepada dosen, dan secara umum sivitas akademik Universitas Tadulako. Beberapa yang telah disebutkan Ketua Panitia tadi, mulai dari gedung ini, gedung serbaguna, ruang perpustakaan, gedung perpustakaan, kemudian sekretaris bersama kemahasiswaan, kemudian greenhouse sebagai penunjang perkuliahan pendidikan biologi, mobil operasional, dan beberapa lagi yang dibiayai oleh
Universitas Tadulako melalui DIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2015. Semua itu sebenarnya dilakukan untuk pelayanan kepada kita semua. Memang tidak semua yang akan dilakukan itu terlaksana seketika, tetapi berjenjang dari tahun ke tahun sesuai registra yang ada. Alhamdulillah terwujudlah gedung yang menurut kami ini megah dari ukuran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Satu hal yang kami banggakan dan untuk kita semua kita nikmati bersama bahwa respon kita semua yang ada di sini bahu-membahu membuat fakultas ini tetap berjalan dengan baik. Memang untuk membangun, melaksanakan keseimbangan antara fisikal dan batiniah, tetapi pembangunan secara fisikal terbiayai secara jelas, diatur dalam DIPA dan diatur dengan yang lainnya dan terukur. Tetapi ketika pembangunan batiniah secara kebersamaan kita, inilah sukarlah diukur, tinggal kemauan kita untuk berbuat, kemauan kita untuk melaksanakan. Sehingga beberapa teman menanyakan, dari manakah anggarannya ini yang akan kita lakukan? Disitulah kita diuji supaya cerdas untuk memanfaatkan apa yang ada. Tersebutlah ada yang legalisir dan itu kedengarannya agak menggelikan juga, tetapi bisa termanfaatkan ketika ada yang berduka, ketika ada yang sakit, ketika Muslim melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, ketika Nasara merayakan Natal dan bersama-sama Hindu dan Buddha, seketika itu juga kita laksanakan pada tahun baru. Memang tidak ada artinya untuk ukuran yang besar, tetapi apa yang bisa kami perbuat bukan berapa besar, tetapi saya yakin Bapak Ibu bisa membelinya. Tetapi kami memberikan bukan jumlahnya, tetapi di balik itu ada value. Kami berbuat kendati pun kecil. Ini yang tidak ada biayanya, tetapi itulah kecerdasan kita bersama bahu-membahu untuk melaksanakan. Beberapa kegiatan lainnya ketika perpustakaan kendati majunya IT menggunakan high-tech, tetapi peran buku itu memang belum bisa tergantikan. Ketika mahasiswa mengambil beberapa tugas-tugas mereka dari referensi dari internet, tidak semua yang dalam blog, dalam internet itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga peran buku untuk jurnal nasional dan jurnal internasional kami siapkan sekarang sudah mulai terakses melalui Fiverr. Kemarin beberapa waktu lalu kami coba, insya Allah tidak ada lagi hambatan dalam akses internet. Dan gedung ini juga dilakukan mengantisipasi. Saya sedih ketika tiba saatnya PD3 pergi menyewa tenda. Untuk jumlah kita memang kita harus akui jumlah kita yang relatif banyak, tentu saja sangat positif untuk memberikan sumbangsi pada kebesaran fakultas dan universitas ini. Kami menjadi bangga karena dengan apa yang kami buat bisa memberi sumbangsi kendati pun itu kecil. Selain itu, Bapak Rektor yang terhormat, hadirin yang terhormat, ada yang diimpikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Biologi 2 periode, mulai dari Pak Sarjan kemudian Ibu Lilis, mengatakan tidak ada artinya mata kuliah itu tanpa fasilitas untuk praktek, sehingga dihadirkanlah greenhouse yang ada. Kemudian sekretaris bersama mahasiswa yang selalu mengatakan jumlah kita ini banyak Pak, 27. Saya katakan kita perlu sabar, saya bukan peri, PD2 bukan ibu peri yang seketika itu jadi, tetapi mari kita rancang, kita usulkan, berproses sehingga terwujud. Hanya kesabaran memang yang membuat sehingga kita akan kita lihat hasilnya. Inilah yang kami persembahkan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan setelah
kegiatan yang relatif besar ini ada beberapa rehab fasilitas, hampir semua ruang program studi untuk direhab. Kami lalu selalu berangan-angan bagaimana caranya pendidikan kimia bisa menjadi A. Ternyata Tuhan belum memberikan itu, ada waktunya nanti akan dilakukan. Semua daya upaya diarahkan kepada kimia, pendidikan kimia ketika itu, kemudian pendidikan PGSD, dan alhamdulillah di detik-detik terakhir mendengar kabar PJKR yang sebelumnya C, visitor yang datang itu mengabarkan alhamdulillah sudah dapat B. Tinggal satu lagi kita adalah pendidikan anak usia dini PAUD yang dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami semua di sini, terutama saya, minta maaf Bapak Ibu. Saya yakin banyak kesalahan saya lakukan, tetapi Bapak Ibu tahu sendiri beberapa, seandainya kesalahan itu diingat Bapak Ibu, mohon ditumpahkan di sini, jangan dibawa di tempat lain, apalagi di media sosial. Kami kesalahan itu kita bawakan di sini. Saya sangat yakin yang paling bersalah di fakultas ini adalah saya. 234 jumlah dosen, seandainya ada kesalahan pada mereka, saya yang tanggung. Dan inilah yang akan saya lakukan. Semoga kita semua berbahagia untuk selanjutnya berkaya. Demikian yang disampaikan Pak Rektor. Kami mohon kesediaan Bapak menandatangani prasasti yang kami siapkan dan mengunjungi beberapa yang akan diresmikan, sekaligus keluar sejenak untuk resminya operasional mobil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih Bapak dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus peresmian gedung serbaguna perpustakaan Greenhouse Sekretariat Bersama Mahasiswa dan Bus Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti oleh Rektor Universitas Tadulako. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Maaf, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawasan Intern yang sempat hadir, dan Ketua Dewan Profesor yang kami hormati. Yang kami hormati para wakil rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, yang kami hormati Ketua-Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, yang saya hormati para biro, Kabak Kasubag dalam lingkungan Universitas Tadulako, yang saya hormati para guru besar dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Prodi, anak-anak mahasiswa, pengurus lembaga, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini Allah masih mempertemukan kita di ruangan yang sangat-sangat megah kalau menurut ukuran saya, yang insya Allah akan memberikan manfaat dan berkah kepada Universitas Tadulako, teristimewa kepada keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salam dan salawat juga kita sampaikan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya,
kita sekarang. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dari banyak sisi dalam lingkungan Universitas Lampung. Yang pertama bahwa pembangunan infrastruktur, gedung serbaguna, gedung perpustakaan, sekretariat bersama, greenhouse adalah sebuah bentuk kepedulian dari pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena dana yang digunakan ini adalah DIPA Universitas Lampung, alokasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Demikian juga pengadaan bus untuk kebutuhan-kebutuhan dalam operasional di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini juga adalah alokasi ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sungguh sangat berbahagia karena ini juga bagian yang bisa meringankan beban DIPA yang ada di Universitas Lampung, yang dari hari ke hari beban itu juga terus meningkat. Saya melihat salah satu indikator beban di universitas itu pada tahun 2011 penggunaan energi listrik itu dalam satu tahun rata-rata hanya 150 sampai 175 juta baru ya. Sekarang ini kayaknya tembus 300 juta per bulan, hampir naik 2 kali lipat. Apa artinya penggunaan listrik yang meningkat? Kalau dalam survei ekonomi, saya kira ada Pak Dekan ekonomi di sini, ada Pak Warek kemahasiswaan. Penggunaan listrik itu ciri-ciri ada kemajuan. Dan kalau survei rumah tangga, ini ciri-ciri ada peningkatan ekonomi. Itulah sebabnya salah satu indikator yang diminta pada mereka yang mengusulkan beasiswa bidik misi harus melampirkan bukti pembayaran listrik. Artinya apa? Bagi mereka yang membayar listrik di atas 15.000 per bulan, maka yang bersangkutan tidak masuk kategori orang miskin, karena diyakini pasti ada televisi, ada kulkas, dan ada peralatan elektronik lainnya. Tapi kalau pembayaran listriknya hanya berkisar 5.000, 6.000, itu tanda-tanda bahwa yang digunakan ini adalah cuma lampu, itu pun mungkin paling tinggi 10 watt. Jadi apa artinya ini Bapak Ibu sekalian? Kemajuan di Universitas Lampung ini dengan indikator itu saja sungguh sudah ada perubahan. Karena itu terima kasih untuk keluarga besar Universitas Lampung, khususnya saudara-saudara kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bakti yang dipersembahkan hari ini adalah bakti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seluruh keluarga besar fakultas ini sudah memberikan yang terbaik, tentu melalui kebijakan Bapak Dekan beserta unsur pimpinan fakultas. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa gedung sebesar ini itu bisa terwujud di sebuah fakultas. Dulu ini mungkin cocok untuk tingkat universitas, tapi alhamdulillah sekarang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan pemanfaatannya kami yakin bukan hanya untuk keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tapi keluarga besar Universitas Lampung dan mungkin juga masyarakat luar. Tinggal diatur penggunaannya. Insya Allah ini kalau dipoles ada AC berdiri kurang lebih 10, ini akan menjadi pilihan bahwa fakultas akan mengenakan cas bagi yang menggunakan itu tidak ada masalah. Kita adalah badan layanan umum yang semua aset bisa digunakan dengan melalui transaksi yang disepakati. Karena itu ke depan dalam penggunaan gedung ini harus dimasukkan sebagai aset negara yang bisa mendatangkan sebesar-besarnya untuk kepentingan universitas, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan mungkin juga satu-satunya gedung di sini
yang sudah mempertimbangkan bahwa panggung ini adalah panggung pentas. Tanda-tandanya hanya satu, ada pintu dari arah samping. Kalau tidak ada pintu dari arah samping, berarti itu bukan untuk pentas, tapi untuk seminar atau simposium. Itu juga ciri-ciri yang saya kira sudah dipikirkan jauh-jauh ke depan. Kemudian menyangkut sektor anak-anakku sekalian, terima kasih Pak Dekan dan seluruh jajarannya. Itu artinya bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ruangan perkuliahan di fasilitas bersama itu juga segera dikosongkan dan pindah ke sekretariat bersama. Karena ruangan itu adalah ruangan kuliah, sehingga yang ada Desember itu harus dikembalikan fungsinya, sebagai ruangan perkuliahan. Sebab apa yang dilakukan Pak Dekan dalam langkah maju, dan itu juga membantu kami agar fasilitas itu dikembalikan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian perpustakaan, apa yang disampaikan Pak Dekan itu benar, bahwa buku tidak bisa digantikan dengan elektronik, sekalipun itu bentuk kemajuan. Sebab beberapa yang mereferensi anak-anak kita itu tidak jelas siapa penulisnya. Yang ada itu hanya kapan di-download, jam berapa, dan di laman apa. Tapi siapa yang menulis kadang-kadang kita tidak temukan. Dan sering kita temukan di tulisan-tulisan anak-anak kita pasca sarjana, referensi yang di-download itu sangat-sangat bertentangan dengan referensi dan teori yang kita sudah yakini benar. Nah, karena itu terima kasih atas perpustakaan ini. Dan berikutnya, bus ini juga adalah suatu bentuk kepedulian yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus ditambah. Jadi fakultas menambah, universitas juga menambah, karena kami yakin dengan posisi Universitas Lampung pada grade 50 untuk foicu.org dan posisi 30 untuk wikimetri.info dan posisi 35 untuk Kemendikbud, ini akan menjadi pilihan-pilihan sekolah yang ada di Indonesia. Kami yakin dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, dan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi akan menjadi pintu masuk anak-anak kita yang baru. Dan kami yakin jumlah yang akan diterima bukan tidak mungkin akan tembus pada angka 7.000-an mahasiswa. Dan untuk FKIP, hujan panas sudah ada tempat untuk pelaksanaan orientasi akademik. Pak Dekan sudah hitung-hitung, kalau cuma 1.700 ini muat kalau duduk di bawah, jangan pakai kursi. Saya yakin bisa. Dan tentu saja Universitas Lampung sangat bangga dan berterima kasih, dan kami berharap karya-karya ini akan menjadi monumental bagi Universitas Lampung sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir yang kami sampaikan, mari kita jaga nilai-nilai persaudaraan, kekompakan, karena perguruan tinggi ini hanya bisa maju dengan kebersamaan. Tidak bisa hanya seorang diri rektor, wakil rektor, dekan, dan seluruh unsur pimpinan berbuat tanpa kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Dan menyangkut media sosial, tadi Pak Dekan curhat bahwa kadang-kadang di media sosial itu, kalau saya itu Pak Dekan, saya sudah anggap itu seni peran. Jadi saya kalau membaca itu ada yang patembe, ada yang puji-puji, ada yang maki-maki. Itu adalah bagian dari nokta dan nada dasar kehidupan. Mau nada dasar do, re, mi sampai du, itu harus diterima sebagai bagian dari seni peran. Karena itu saya tidak pernah cemberut kalau
membaca, saya tunggu lagi besok siapa lagi yang komentar yang tidak bagus, siapa lagi yang menjelek-jelekkan saya buka terus itu, dan saya menerima itu tanpa sedikit rasa kesal. Jadi kalau ada anak-anak mahasiswa yang kesalkan sama rektornya, ditulis saja atau mau ditulis, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Ada itu seorang pemimpin harus mempersiapkan diri ketika memasuki area keterbukaan. Jadi jangan cuma yang kompeten itu dibuka, begitu ada yang maki-maki langsung di-dare. Kalau saya simpan semua, dan saya suka porsinya kalau lebih banyak yang maki-maki, karena maki-maki itu bagian dari rasa cinta mereka yang dituangkan dalam kritikan, dan itu jangan disalahkan. Ini kadang-kadang ada ketua prodi baru terima satu SMS gelap, itu sudah didiskusikan dengan istri 2 hari 2 malam. Ma, baca dulu ini, nomornya siapa kira-kira ini? Istrinya bilang, tidak tahu juga saya, tapi kalau saya lihat kodenya kayak Kalimantan Timur, mulai menghayal satu Kalimantan. Bagaimana bisa didapat itu Bapak Ibu sekalian? Ibu minta, Pak, pilih dulu belakang. Bagaimana Bapak pilih kalau SMS belum ditahu siapa pengirimnya? Apa hubungannya kasihan dengan SMS gelap itu? Lupakan saja itu SMS gelap. Tunggu saya kalau ada lagi masuk. Habis dibaca simpan. Di FB juga begitu. Baca, simpan, baca tutup. Jangan terpengaruh. Memang diperlukan perjalanan hidup. Jadi kalau saya itu misalnya terima surat kaleng, saya baca dengan saksama, alhamdulillah. Ada 2 baris yang patente, 9 baris yang maki-maki, alhamdulillah. Untung masih ada yang patentenya. Kalau maki-maki semua. Jadi kalau surat kaleng itu kan yang membaca terbatas. Paling banyak yang dikirim itu 200 orang. Berapa perempuan? Siapa mau pergi ngirim ke malu begini? Pikir 2 kali juga di sekitar sini. Sedangkan media sosial itu kalau sudah masuk di FB saya Pak, minimal 5.000 yang baca, karena sudah 5.000 daftar nama yang ada di situ. Tidak berpengaruh sama sekali. Dan itu saya minta siapapun di antara kita yang mendapat amanah, mulai dari koordinator prodi sampai rektor, kalau ada yang maki-maki di FB media sosial, terima dengan senyum. Jangan senyum palsu, karena senyum palsu tetap Bapak Ibu menderita. Istri lihat, kenapa Bapak senyum-senyum sampai lain-lain? Rektor bilang senyum tapi tidak mampu juga saya terima ini. Jadi itu senyum palsu. Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, para guru besar, saudara-saudara kami, mari kita lewati perjalanan waktu. Karena semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Kita pernah tidak ada, lalu ada, tumbuh sampai pada posisi puncak, masuk lagi posisi luhur, asar, maghrib, haul. Semua itu adalah perjalanan yang biasa-biasa saja. Karena itu kami memohon melalui kesempatan ini, mari kita pererat persaudaraan. Perbedaan pendapat, apalagi kan begini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, election itu adalah proses demokrasi, tapi selalu hanya melahirkan satu dari proses election itu. Teori apapun dipakai Pak, hanya satu koordinator prodi, tidak ada. Ada yang sudah zikir, ada yang mengunjungi juga Mama Lorenz. Nah semua kalau mengunjungi Mama Lorenz tetap satu saja yang jadi ketua prodi. Artinya yang memutuskan Allah, kita hanya melakukan di Bapak Ibu sekalian. Karena itu jangan posisi yang membuat kita cerai-berai. Saya rektor saat ini Pak, toh insya Allah kalau panjang umur tanggal 5 Maret 2019 kalau panjang umur akan berakhir, silahkan maju lagi yang mau jadi rektor. Terbuka peluang.
yang penting memenuhi persyaratan dan dapat suara dari menteri, itu saja. Apa suara menteri ini Pak menentukan? Ada 4 rektor terakhir dipilih ini, semua di urutan pertama Pak, tapi disalib setelah masuk suara menteri. Urutan 2 dan urutan 3, termasuk Universitas Patimura, beliau itu urutan pertama, disalib oleh urutan 2. Ada yang disalahkan? Tidak ada Pak yang menggerakkan menteri itu Pak dari atas. Siapa kira-kira? Pak Petrus kan? Pak apakah? Menteri itu saja. Jadi jangan salahkan anggota senat, karena memang kau tidak hadir kan. Kalau kamu hadir, cukup suara juga saja. Ya, orang sakit mana mau hadir biasanya. Berarti sakit itu karena Allah. Oleh karena itu, peresmian hari ini juga adalah peresmian untuk penyatuan batiniah yang pernah disebutkan tadi oleh Pak. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penggunaan sarana baik gedung serbaguna, gedung perpustakaan, sekretariat bersama, greenhouse, dan bus operasional Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan dengan resmi saya nyatakan dioperasionalkan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kuncinya?